pagi ini saudara-saudara, saya akan berbicara secara khusus dari Injil Matius. Mari kita buka kitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7. Kita baca 2 ayat sebagai pendahuluan, yaitu ayat 19 dan ayat 20. Ya, Injil Matius pasalnya yang ke-7, kita baca ayat 19 dan ayat 20. Ya. Sudah dapat ya? Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saudara-saudara, ya, sedikit sebagai pendahuluan. Coba kita melihat ke dalam satu bagian yang lebih luas, yaitu mulai pas ayat 15, ya, di bawah judul hal pengajaran yang sesat, itu sampai ayat 27. Sebenarnya dua perikop ini merupakan satu kesatuan, ya, yang membahas tentang bagaimana Yesus memberikan awasan terhadap keberadaan dan pengajaran Nabi yang oleh Yesus disebut sebagai palsu. Ya, di ayat 15 disebut sebagai nabi-nabi yang palsu. Jadi Yesus memberikan kepada para pendengarnya pada saat itu semacam awasan. Waspadalah terhadap keberadaan, waspadalah terhadap pengajaran nabi-nabi palsu. Dikatakan di sini mereka datang seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini Yesus memberikan awasan. Nah, apa yang memotivasi atau mendorong Yesus memberikan awasan kepada para pendengarnya bahwa di antara mereka ada nabi-nabi yang disebut palsu, saudara? Ya. Kenapa demikian? Karena dari pengamatan Yesus sendiri, ya, kalau kita baca ayat 21 sampai 23, di sana ada orang yang sering ngomong tentang Tuhan, ada orang yang sering bicara tentang Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya di ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di dalam pengamatan Yesus sendiri, ada orang yang suka ngomong tentang Tuhan, suka ngomong tentang firman Allah, tetapi tidak melakukan apa yang mereka omongkan. Nah, ini. Jadi Yesus menyebutnya sebagai nabi-nabi yang palsu. Lalu di mulai ayat 24 sampai 27, di sana Yesus memberikan lagi perumpamaan yang menegaskan, ya, yang mencoba meneguhkan kembali pengamatannya. Lalu dia memberikan perumpamaan tentang 2 macam bahasa, dan salah satu bagian di sana, yaitu ayat 26 dan 27, Yesus juga berbicara tentang ada orang yang hanya mendengar firman Tuhan, ya, hanya mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan seperti apa yang mereka dengar. Mereka hanya mendengar tentang Allah, mereka mendengarkan firman Allah, ya, dari mungkin dari guru-guru mereka pada waktu itu. Ya, orang Yahudi biasa diajarkan kitab-kitab di dalam perjanjian lama, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka dengar itu. Nanti di pasal 23 Yesus kembali mengkritik ahli Taurat, mengkritik orang-orang Farisi dengan mengatakan bahwa mereka adalah golongan yang memberikan atau menceritakan tentang
kebenaran, tapi mereka sendiri tidak melakukan kebenaran itu. Nah, Yesus menyeberangkan hasil pengamatannya. Tadi ada orang yang hanya bicara tentang Tuhan, ada orang yang hanya bicara tentang firman Allah atau firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka bicarakan. Sehingga Yesus berkata, kamu jangan ngomong doang ya, sebab bukan orang yang ngomong Tuhan masuk surga. Yang masuk surga siapa? Orang yang melakukan firman atau kehendak Allah. Ya, 21 sampai 23. Lalu ada orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Lalu Yesus berkata, kamu itu seperti rumah yang dibangun tanpa dasar. Ya, sudah tanpa dasar, dibangun di daerah aliran sungai yang berpasir. Banjir datang, hancurlah kamu. Kenapa? Karena kamu cuma dengar firman tapi tidak melakukan. Nah, ini nanti juga yang dikritik oleh Yakobus terhadap pendengar. Janganlah kita hanya selaku pendengar, tetapi menjadi juga pelaku firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini oleh Yesus disebut sebagai nabi palsu. Ya, di ayat 15 Yesus dengan jelas berkata, waspada terhadap mereka. Mereka itu digambarkan Yesus lebih jauh, ya, seperti domba penampilan mereka, padahal mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini luar biasa ya. Lalu bagaimana kita mengenali mereka? Lalu Yesus di ayat 16 sampai 20, ya, Yesus memberikan cara bagaimana kita mengenali mereka. Dan di ayat 17 mulai, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini yang menjadi titik pembahasan kita pagi hari ini. Ya. Nah, orang yang hanya ngomong dan hanya mendengar tentang Tuhan, dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan menghasilkan buah rohani dalam kehidupannya. Dan Yesus tadi berkata, dari buahnya kita bisa mengenali mereka. Ya, seperti pohon. Ya, orang yang hanya ngomong dan hanya mendengar tentang Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang mereka omong, tidak melakukan apa yang mereka dengar, pasti mereka tidak akan menghasilkan buah rohani dalam hidup mereka. Maka oleh Yesus orang-orang seperti ini disejajarkan dengan nabi-nabi yang palsu. Ya, kalau hari ini ya kita bisa sejajarkan orang-orang yang hanya ngomong, orang-orang yang hanya dengar tapi tidak melakukan kehendak Allah, itu seperti orang-orang Kristen yang palsu. Karena sejatinya kalau kita mau disebut Kristen, ya, Kristen itu salah satu pengertiannya adalah pengikut Kristus. Jadi sejatinya seorang Kristen seharusnya mengikuti teladan, mengikuti ajaran yang diberikan oleh Kristus. Jadi orang Kristen yang tidak mengikuti teladan atau tidak mengikuti ajaran Kristus, maka mereka palsu, saudara-saudara. Ya, jadi mari kita waspada. Nah, mari kita fokuskan perhatian kita terhadap ilustrasi Yesus tentang pohon ini. Ya, dikatakan saudara-saudara di ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik itu pasti ditebang. Lalu setelah ditebang, dibuang ke dalam api. Ya, di ayat 19 dikatakan seperti itu. Kalau saudara buka juga Matius pasal 3 ayat 10, kira-kira nuansanya sama. Ya, kita harus menghasilkan yang namanya buah-buah pertobatan. Ya, jadi kalau ada pohon yang tidak menghasilkan buah, maka pemilik pohon itu akan menebang pohon itu lalu dibakar, saudara-saudara. Ya, hasilnya kira-kira seperti gambar ini. Ya. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya.
Kalau kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita mengerti firman Tuhan, ya, kita mengetahui firman Allah, tetapi kita tidak menghasilkan buah dari pengertian, kita tidak menghasilkan buah dari pengetahuan akan firman Allah itu, ya, maka kita tidak akan berguna di hadapan Allah. Ya, sekali lagi, ilustrasinya jelas diberikan oleh Yesus. Seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, pohon itu akan ditebang, lalu setelah ditebang, pohon itu akan dibuang ke dalam api. Ya, nah, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita, saya juga tidak tahu persis apa hukuman-hukuman yang akan kita terima di dalam hidup, karena yang saya tahu, saudara-saudara, kalau kita terus-menerus tidak menghasilkan buah rohani dalam hidup kita, nanti suatu waktu di depan ketika Yesus datang kembali menjemput kita, maka kita tidak akan berada di surga. Makanya di ayat 21 itu disinggung tentang surga. Ya, bukan setiap orang yang ngomong tentang Tuhan masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya yakin, ya, dibuang ke dalam api di sini, ya, itu adalah bahasa lain tentang hal penghukuman. Jadi orang yang tidak menghasilkan buah-buah rohani, maka mereka akan mendapatkan penghukuman. Ya, penghukuman ini, saudara-saudara, sekali lagi saya tidak tahu bentuknya seperti apa, itu urusannya Tuhan. Ya. Sepanjang kehidupan kita menjadi orang percaya, orang Kristen, dan kita tidak menghasilkan buah, artinya ada dampak yang negatif yang akan kita terima dari hal itu. Nah, kalau kita terus-menerus hidup di dalam hal-hal seperti itu, maka nanti di akhir zaman, ketika terjadi penghakiman, maka saya percaya ini terkait dengan surga dan neraka. Ya, makanya kalau orang yang tidak bertumbuh, tidak berbuah, ya, saya yakin mereka akan ada di neraka itu. Sekali lagi, keyakinan saya ini berdasar karena di ayat 21 itu disinggung tentang surga. Ya, orang yang hanya ngomong tentang Tuhan tidak melakukan, Yesus dengan tegas berkata, mereka tidak akan mendapatkan atau tidak masuk dalam kerajaan surga. Berarti kalau tidak masuk ke dalam kerajaan surga, ya ada satu tempat lagi, yaitu masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang perlu kita waspadai, saudara. Sehingga kita bisa menjadi seorang Kristen yang waspada. Ya, kita menjadi seorang Kristen yang tidak hancur terhadap kehidupan kita. Kita menjadi seorang Kristen yang dapat memastikan bahwa kita berbuah. Ya, bahwa kita menghasilkan buah-buah rohani, saudara-saudara. Ya, nah, coba kita lihat. Dikatakan di ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan karena ilustrasinya pohon, pagi ini saya mau tebak-tebakan dengan senang. Ya, ini pohon apa ini? Yang saya tunjuk dengan tanda panah itu pohon apa ya? Ada yang tahu? Pak Yakub dulu, pohon apa itu Pak? Nggak tahu. Padahal jelas tuh ya gambar pohonnya. Caca, pohon apa? Nggak tahu juga. Arnold. Mangga. Mangga lepak, mangga lepok. Ada mangga madu. Ya. Ada yang lain mau nebak? Pohon apa itu? Nggak ada ya? Ini kalau kita lihat, padahal gambar pohonnya jelas dan pohon ini sering kita lihat, sering ada di antara kita, tapi sulit sekali. Tidak satu pun dari tebakan saudara itu benar. Ya, karena kita hanya melihat pohonnya. Pohon banyak yang mirip, betul nggak? Pohon banyak yang mirip. Nah, ketika saudara melihat buahnya, nah, saudara bisa tahu itu pohon apa. Nah, semua tahu kan? Karena melihat buahnya, ya.
Di waktu kita melihat pohonnya saja, karena pohon ini banyak yang mirip, ya, tebak-tebakan boleh, tapi satu pun tidak ada yang benar. Ketika kita melihat buahnya, nggak usah lama, langsung kita tahu bahwa itu pohon manggis. Kenapa kita begitu cepat mengetahui? Karena kita sudah lihat buahnya. Ini ilustrasi yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Ya, kalau kita tidak mau disebut sebagai Kristen yang palsu, Yesus dengan jelas berkata, hasilkanlah buah yang baik. Ya kan? Dikatakan di sini, jadi demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Karena apa? Orang biasanya mengenal pohon dari buahnya. Nah, penting bagi kita ini kita renungkan dalam-dalam, saudara. Bagaimana kehidupan kerohanian kita sebagai orang Kristen? Ya. Sekarang saudara-saudara, kehidupan kerohanian itu secara nyata tidak bisa lagi dinilai dengan beberapa hal yang dahulu kita jadikan sebagai alat penilaian. Sekarang kalau kita nilai orang kerohaniannya bagus dari kehadirannya di gereja, COVID melarang kita ke gereja, betul? Ya. Kalau kita mau ukur kerohanian seseorang dari aktivitas-aktivitasnya, saudara, ada banyak aktivitas kerohanian yang oleh COVID menjadi terhambat. Satu-satunya ukuran tentang kerohanian saat ini hanya saya dan Tuhan yang tahu, ya kan? Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Apakah saya sebenarnya seorang yang hidupnya rohani di hadapan Tuhan atau tidak, itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Ya, oleh karena itu mari kita bangun, saudara-saudara, diri kita di atas dasar yang paling teguh, yaitu Yesus Kristus. Ya, mari kita hasilkan buah-buah rohani yang dapat dikenali oleh orang-orang lain. Kalau kita hanya dikenal sebagai orang Kristen, itu sama dengan kita tadi tebak-tebakan tentang pohon. Ini pohon apa? Ini semua pohon. Disejajarkan pohon manggis, mangga, kelengkeng, apa tuh mirip daunnya. Ya kan? Itu mirip dan kita tidak tahu. Kita tidak mengenal mereka hanya dengan melihat pohon dan daunnya. Tetapi ketika kita melihat buah, kita langsung bisa mengenalinya. Oh, ini pohon manggis. Ini pohon manggis. Ini pohon mangga. Kenapa? Kita lihat buahnya. Sama dengan hidup kita. Hari ini, saudara-saudara, Tuhan ingin kita bermanfaat bagi surga, bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, bermanfaat bagi orang lain, keluarga, sahabat, teman-teman. Dengan cara apa? Mari kita menghasilkan buah. Ya, mari kita menghasilkan buah. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua, menghasilkan buah. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi Kristen yang palsu di hadapan Tuhan. Ya, saya lanjut sedikit. Jadi dari mana orang tahu bahwa kita adalah orang percaya? Dari buah. Ya, dari buahnya. Kalau kita merujuk kepada tulisan atau pikiran Rasul Paulus di dalam kitab Galatia, maka di sana dicantumkan ya tentang buah yang dihasilkan oleh kehidupan yang dipenuhi oleh roh, sehingga disebut sebagai buah roh. Ya. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apalagi kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya pikir apa yang dicantumkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia ini itu begitu lengkap.
Itu begitu lengkap. Kalau kita renungkan dalam-dalam, kita renungkan dengan baik ya, tentang kesimpulan Paulus bahwa orang percaya dapat menghasilkan buah roh. Kenapa? Karena mereka terlibat kehidupannya dengan Roh Kudus. Orang yang terlibat hidupnya dengan Roh Kudus seharusnya menghasilkan kasih, seharusnya menghasilkan sukacita, seharusnya menghasilkan damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Tuhan, mustahil kita bisa menghasilkan buah-buah rohani dalam hidup. Itu enggak. Kenapa demikian? Kalau kita tidak dipenuhi atau dituntun oleh Roh Tuhan, maka yang menuntun kita itu adalah kedagingan kita. Kalau kita dicubit sekali, pengen nyubit berapa kali? 2 kali, ya kan? Kalau hati kita merasa disakiti, pengen nyakiti lebih lagi, betul? Itu kalau kita dipimpin oleh kedagingan. Makanya kalau saudara nanti periksa di dalam kitab Galatia pasal 5, sebelum Rasul Paulus mendaftarkan ya 9 kriteria buah dari Roh Kudus, itu dia terlebih dahulu mendaftarkan contoh-contoh kedagingan. Tetapi di atasnya dikatakan dengan satu kalimat, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Baru dikasih contoh, amarah, fitnah, iri hati, dan macam-macamnya nanti saudara bisa baca. Setelah digambarkan semua yang duniawi yang harus kita matikan, baru Paulus mendaftarkan buah yang harus kita hasilkan, yang harus kita produksi. Jadi tidak salah kalau Yesus menggambarkan kita itu seperti pohon, karena pohon itu adalah sesuatu yang memproduksi. Orang Kristen, orang percaya itu harus memproduksi. Apa yang diproduksi? Ya buah rohani. Ya, penting sekali. Sekali lagi saya tekankan, kalau kita tidak memproduksi buah rohani, kita tidak benar-benar adalah Kristen. Atau kalau kita mau ikuti istilah Yesus, kita adalah Kristen palsu. Seperti nabi-nabi yang mengajarkan ajaran yang palsu. Bukan ajarannya yang palsu, saudara-saudara. Ajarannya benar, tapi dia tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Makanya dia disebut sebagai palsu. Ya, Perikop ini dengan jelas berkata, ada orang yang cuma omong tapi tidak melakukan, ada orang yang cuma dengar tapi tidak melakukan, dan mereka disebut sebagai nabi palsu. Dan sekali lagi, dari buahnya kita mengenal mereka, kata Yesus. Nah, yang terakhir, pagi ini khotbah saya singkat, saudara ya. Kesimpulannya apa? Penting bagi kita untuk tidak sekedar ngomong, penting bagi kita untuk tidak sekedar mendengar tentang Tuhan atau firman Tuhan, namun juga kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya, renungkan ini pelan-pelan. Renungkan pelan-pelan supaya kita bisa menghasilkan pikiran yang benar. Ya. Sekali lagi saya ulang, penting bagi kita untuk tidak sekedar ngomong, untuk tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kita melakukan apa yang kita omong, kita melakukan apa yang kita dengar tentang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi Kristen yang palsu. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam penghukuman. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita bisa menghasilkan buah rohani yang dapat dilihat,
dirasakan oleh mereka yang ada di sekeliling kita. Ini penting sekali, saudara. Ya. Di beberapa negara Eropa dan di negara-negara Barat, hari-hari ini kekristenan sedang istilahnya dimaknai secara berbeda. Artinya kekristenan itu hanya sekedar agama, tidak lagi membawa dampak yang besar bagi kehidupan kerohanian orang-orang di sana. Kenapa? Karena orang-orang Kristen di sana, saudara-saudara, ya tidak menghasilkan buah rohani. Mereka sudah dituntun oleh kedagingan. Minggu lalu di Prancis, ya, untuk pertama kali dinikahkan pasangan lesbian pendeta cewek dengan pendeta cewek menikah. Itu dipasangkan di gereja dan mereka menganggap ini suatu terobosan yang harus dihargai. Ya. Di negara barat ada pepatah mengatakan, ya, yang membuat kekristenan rusak itu bukan orang lain, tetapi orang Kristen itu sendiri. Jadi tidak heran kalau di negara-negara Eropa besar seperti di Jerman dan beberapa negara lain, ada banyak gereja yang tadinya sangat megah, itu dijual. Ada yang dijadikan menjadi masjid, ada yang dijadikan menjadi bioskop, ya, dan itu menyedihkan. Kenapa? Karena tidak ada buah rohani yang dihasilkan oleh orang Kristen. Jadi kekristenan di sana hanya semacam agama saja, identitas saja, tidak lagi menyentuh kualitas terdalam dari orang yang disebut sebagai Kristen itu tadi. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya, hari-hari ini penting bagi kita untuk merenungkan ulang tentang kekristenan kita. Apakah saya memang adalah Kristen atau harus ditambah dengan kata palsu di sana? Apakah saya adalah Kristen yang benar di hadapan Tuhan atau justru saya adalah Kristen yang palsu? Kenapa? Karena saya tidak menghasilkan buah rohani. Saya harap kita adalah Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ini harus kita perjuangkan. Saudara, menghasilkan buah itu tidak bisa otomatis. Kita harus berjuang untuk itu. Harus berjuang. Makanya Paulus dengan jelas berkata, matikanlah di dalam dirimu. Nah, kata matikanlah itu artinya membuat sesuatu tidak produksi lagi. Ya, di dalam kitab Galatia itu matikanlah itu berarti apa yang kita matikan itu tidak lagi berproduksi, dan itu dikaitkan dengan perbuatan daging. Sehingga kalau kita mau bahasakan dengan sederhana, Paulus menasihatkan kita agar perbuatan daging kita tidak lagi berproduksi, tetapi kita kan harus berproduksi. Sebagai gantinya, yang harus kita produksi adalah buah roh yang tadi, buah rohani. Ya, jadi Yesus menegur keras orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pendengarnya tentang keberadaan nabi palsu. Kenapa disebut nabi palsu? Bukan karena ajarannya tidak benar. Mereka mengajarkan firman Tuhan, tetapi mereka hanya ngomong, mereka hanya dengar, tapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka mendengar, tidak melakukan apa yang mereka dengar. Dan Yesus dengan sangat keras berkata, bukan orang yang ngomong Tuhan masuk kerajaan surga, ya, tetapi mereka yang juga melakukan kehendak Allah. Apa yang diomongkan itu dilakukan. Mari saudara-saudara kita dorong, saya motivasi kita pagi ini untuk merenungkan ulang tentang kekristenan kita. Ya, ini penting. Sesekali berdiam dirilah di kamar, di mana tempat sepi, lalu tanya dirimu, apakah saya benar
sebagai Kristen di hadapan Tuhan, atau saya sedang merupakan seorang Kristen yang palsu. Ini penting, sehingga nanti hasil dari perenungan itu kita bisa manfaatkan untuk menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ya, semoga membawa manfaat rohani bagi kita. Ingat, dari buahnya kamu akan dikenal. Maka hasilkanlah buah rohani di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.